Shalom. Haleluya, saya senang kita masuki pertengahan tahun. Cepet ya. Aduh, seperti orang ngimpi rasanya. Tapi saya percaya kalau kita masih terus ada tempat ini bersama-sama, Tuhan masih mempunyai rencana yang luar biasa buat kita semua. Amin. 1 bulan ini bersama dengan kenaikan Tuhan Yesus, berarti 5 kali ibadah, kita belajar God is ya. Kalau kita mau mengenal Allah kita dan kita mau hidup teguh, mau berkat yang berlimpah, mau berdiri kokoh, ya, kita harus mengenal kepada siapa kita sembah. Ya. Nah, minggu pertama kita belajar Tuhan adalah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau tidak ada belas kasihan, ya kita semua penghuni neraka. Ya. Minggu kedua kita belajar Tuhan adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal berarti tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas. Firman-Nya tidak terbatas. Minggu ketiga Tuhan adalah sumber hikmat. Sumber kebijaksanaan. Sumber pewahyuan. Jadi hikmat itu adalah pikiran Allah. Ya kadang-kadang kalau kita jalan buntu nggak ngerti gitu ya, moro-moro Tuhan kasih hikmat. Orang yang percaya. Iya ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Ya minggu keempat Tuhan adalah kekuatanku. Dan minggu yang kelima atau hari kenaikan atau kapan waktu itu ya, Tuhan adalah penolongku. Atau kita baca supaya ini nyantol gitu. Thank you. Ya. Yuk. Tuhan adalah ya. 2, 3. Tuhan adalah belas kasihan. Anugerah ya. 2. Tuhan adalah kekal. Tuhan adalah apa? Sumber hikmat. Tuhan adalah kekuatanku. Dan Tuhan adalah penolongku. Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Perhatikan yang baik saudaraku. Pengenalan yang benar akan membawa keyakinan yang benar. Ya, beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan dengan Pastor Yosua juga. Tapi tidak masalah, ini harus nyantol betul-betul terukir dalam hati kita. Ya, supaya kita ini ngerti. Ya. Dan keyakinan yang benar akan membawa kehidupan yang benar. Ya. Lalu saya tambahi, kehidupan kita, saudara dan saya tidak ditentukan dengan politik, tidak ditentukan dengan situasi, tidak ditentukan dengan berapa banyaknya uang. Ya. Kehidupan kita ditentukan oleh keyakinan dan juga kepercayaan kepada siapa kita bergantung. Nah sebab itu saudaraku, saya ingat perkataan seorang hamba Tuhan berkata demikian. Kalau engkau menyembah Allah yang suka ngamuk, suka marah, wis metuai. Gitu. Iya serius. Kalau saudara diajar sama seorang hamba Tuhan, Allah itu pendendam misalnya. Saudara. Salah titik diketak tuak. Wis kan melayu wae. Ojo nang gereja kono. Lho serius saya. Saya kenal Allah salah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia hingga dikaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu perlu kita belajar. Ya. Nah saudaraku yang kekasih, saya ulangi, camkan atau saudara foto bolehlah. Saya kasih kesempatan. Ya nanti di rumah diwoco maneh. Ya. Karena saudara hidup ini di akhir zaman. Ya. Coba lihat, kemarin tuh gini saudaraku. Saya ini tak kirim family, tak kirim Yosua juga. Sekarang dan zamannya itu teknologi canggih, betul. Semua orang di sini minta barang murah, betul ya? Larang gak gelem. Nah caranya gimana para produsen? Ayo. Nah mereka sekarang membuat robot. Dan saya kaget saudara. Yang namanya pabrik di Cungkuo, Xiaomi itu loh. HP Xiaomi itu loh. Sekarang itu bisa membuat
mobil, bisa membuat pesawat terbang. Loh, dengan harga yang murah. Kok bisa? Karyawannya 10.000. Itu semua di PHK. Pakai robot semua. Kenapa? Ayo pikir. Kenapa? Robot gak sok demo. Robot gak dibayari. Robot gak perlu duwe bojo. Loh ya toh. Apalagi. Betul. Loh, renung lo ini. Tidak ada kebutuhan, tidak pernah sakit, tidak pernah cuti. Coba kalau manusia. Ayo. Hitung-hitungan. Dan memang tidak nyala no. Sebab itu dibuat robot. Murah. Nah, saudara pikir. Akhirnya nanti gimana? Ayo. Sebab itu perhatikan baik-baik. Alkitab saya berkata, Allah kita kekal. Kalau dia ngomong pasti digenapi. Lah kita orang Kristen, orang yang dikasih pelajaran begitu rupa. Kadang-kadang kita ini gak mau tahu. Sehingga kita terus meraba-raba. Hari ini saudara mendengar firman ini, pulang pikiran saudara harus berbeda. Yang menjadi masalah itu mindset saudaraku. Cara kita berpikir, pola pikir kita ini loh. Ya, sebab itu ayo kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kan saya pernah cerita sama saudara. Hari ini kita tempat ini, mungkin nanti saudara makan, yalah sekedarnya tempe tahu atau lah ya biasa lah. Ya mungkin 30, 50, 100 ribu. Tapi pada waktu yang sama di tempat lain ada orang yang makan satu meja itu 10 juta. Ya, Pak Rizal itu pernah ngomong sama saya. Dia memang fotonya ditunjukkan saya. Dia dipanggil di RRT, diajak makan sama temannya, pembesar saudara. Satu meja itu loh saudaraku, itu 100 juta coba bayangkan. Panganan opo itu? Ya, tapi saya pikir kok bisa ya? Nah, sebab itu kenali Tuhan. Maka saudara akan menjadi tangguh dalam hidup saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya ulangi ya. Pengenalan yang benar membawa keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar akan membawa kehidupan yang benar. Kehidupan kita ditentukan oleh keyakinan dan juga kepercayaan kepada siapa kita bergantung. Saya bukan teori, saya ngalami. Berapa kali saya berkata kepada saudara, saudara, saya ini SMP kelas 2 tidak lulus. Mama saya miskin, saya usaha pertama kali, saya tidak ada modal, sampai besar, sampai habis semua. Tidak ada modal dari mama, tidak ada modal dari mama meninggal, malah saya dibebani hutang, rumah dijual untuk bayar hutang, kurang masihan. Tapi karena saya belajar, bukan tidak pernah salah. Ya, akhirnya Tuhan tuntun terus. Dan sekarang saya tahu. Bab itu saya berani meninggalkan semuanya. Saya berdiri di depan saudara. Dengan usia 71 tahun sekarang. Ya. Dan sudah 40 berapa tahun ya? 40. Saya bertobat tahun 82. 40 piro tahun ya? 42 tahun ya. 40 ya saya ya. Iya 42, 41 tahun melo Tuhan. Dan saya lihat dan saya alami bahwa Tuhanmu Yesus itu bukan dongeng. Ya, bukan dewa. Dia Allah satu-satunya. Sebab itu kenali Tuhan. Nah, tema hari ini, haleluya. Coba dibuka temanya apa? Ini sangat viral. Waduh. Baca keras, 2, 3. God is good all the time. All the time. Aduh, saya baca cuma separuh. Saya ini kalau baca firman selalu semangat, selalu sampai dulu saya pernah, pokoknya saya kalau duduk itu di depan, kalau tidak di situ.
Kalau baca itu paling banter saya. Betul. Nah, pernah satu kali disuruh Arifin moco, tak moco banter, keliru ayatnya aku. Biar gak ada LED saudaraku. Mari diomongin Arifin. Banter salah jadi. Tapi saya tidak malu kok. Karena apa? Ya, karena kita semua saudara kok. Iya toh, nek kon gak wani, gak salah, gak maju. Ya Pak ya? Nah, ayo 2, 3. God is good. All the time. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Pak Gembala, nek ngomong gampang Pak, God is good all the time. Tuhan baik dalam segala waktu. Segala waktu Tuhan selalu baik. Gampang Pak. Ngomongin apa no enak, gampang Pak. Kenyataan nih Pak. Saya ditinggal, saya ditipu, kondisi sekarang sepi. Mari pandemi soro Pak. Waduh Pak, macam-macam. Opo Pak. Kok Tuhan kayak gini Pak? Sorry Mac. Sorry guys. Cara berpikir yang salah. Dosa yang membuat kondisi itu kayak gini. Memang seizin Tuhan. Tapi ingat. Ya, Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Supaya apa? Supaya saudara kenal teman, sungguh-sungguh kenal. Coba kalau saudara ngomong bener-bener loh, saudara serius, ya, saudara ngalami, saudara sungguh-sungguh, God is good all the time, God is good dengan kesadaran penuh, maka saudara akan sama dengan Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus berkata Roma 8 ayat 28. Coba kita buka. Bocah 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tepuk tangan yang banyak. Tahukah saudara? Kadang-kadang kita waktu mengalami masalah, tambah masalah lah, kita mau masalah. Lalu kita meraba-raba, apa Tuhan meninggalkan saya? Lalu kita mulai terhanyut dengan perasaan yang demikian. Iblis senang. Ya, tapi ingat satu hal. Allah tidak punya rencana kecelakaan. Allah punya rencana damai sejahtera. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu kenali firman. Ya, sekarang saya mau masuk. Masuk poin pertama. Ya, kita baca nanti seluruhnya. Tapi saya ambil poin-poinnya supaya tidak memakan waktu. Ya. Poin pertama, kebaikan Tuhan tidak dibatasi dan tak berkesudahan. Baca yang keras, 2, 3. Kebaikan Tuhan tidak dibatasi dan tidak berkesudahan. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Baca. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, Daud kok bisa ya ngomong kayak gini? Kalau saudara perhatikan, hidupnya Daud dengan saudara mungkin lebih baik saudara. Ya, Daud pernah membunuh, pernah jatuh dalam dosa perzinahan, ya, tapi Daud tidak keras kepala. Daud bertobat dan dari usianya, dari pengalaman, dia menulis ini atas ilham Roh Kudus. Perhatikan, coba ya, pertama saya bacakan ayat 1 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebetulnya cukup.
Kenapa kok ditambahi? Baiklah Israel berkata, baiklah Harun berkata, baiklah orang percaya berkata. Oh, itu mempunyai arti yang penting. Itu pelajaran buat kita. Saudara saya untuk belajar dari Daud. Daud mengalami yang demikian, ya, tapi dia tahu hatinya Tuhan. God is good all the time. Pertama, saudara, Israel itu sebelum diganti oleh Tuhan namanya Yakub. Yakub itu namanya penipu, gongpik. Tahu ya? Tukang bojok. Tipu sana, tipu. Moro-moro nyeling aku, saudara. Tisani, tipu sana, tipu sini. Ya. Nah, dia bergumul dengan Tuhan. Lalu Tuhan memberikan nama, identitas yang baru. Diganti namanya menjadi Israel. Israel artinya apa? Pangeran Allah, artinya Yakub. Nah, mbok walak-walik kapan tak ikut bayi? Yakub iku sadurunge diganti ambek Tuhan. Setelah diganti jenenge Israel, ketara gak maca Alkitab. Penipu diganti menjadi pangeran Allah. Artinya anak Allah. Ngerti ya? Saudara sudah mendapat identitas yang baru. Barang siapa percaya kepada dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Katakan, saya anak Allah. Ya mantep gitu loh. Ya Pak Topo, mangkat no waras awakmu Pak Topo. Loh Pak Topo ini satu dulu. Sembuh total. Ya, saya percaya Allah tidak pandang bulu. Ya, kalau saudara pegang identitas saudara, pasti lain. Yang kedua, biarlah Harun, kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya dan kasih setianya. Harun itu kokonya, sama saudaraku, Musa, imam besar. Tapi Harun itu pernah salah. Karena nuruti bangsa Israel banyak saya tegar tekuk. Waktu Musa dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai, ya, selama 40 hari semua tidak boleh naik ke gunung itu. Kalau menyentuh gunung itu hanya pasti mati saudaraku. Jadi nunggu di bawah. Dan penantian itu bangsa Israel itu memang waduh mokong. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang mokong. Ya, iya. Kalau salah mokong loro kabeh. Serius. Nah, saudaraku, ya. Harun istilahnya terbawa arus. Bangsa Israel ngomong, lama Musa sudah mati, kita harus punya junjungan, kita harus punya sesembahan. Ayo kita bikin patung dari emas gitu. Harun lo tahu dia itu imam lo. Kok wedi gitu loh saudaraku. Akhirnya kompromi. Harun salah, dia menyetujui membuat patung lembu dari emas saudaraku. Ketok api ya, tapi tidak api. Artinya apa? Ya, Tuhan tidak pernah mempersoalkan atau Tuhan tidak mau pernah melihat masa lalumu. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahanmu. Alkitab juga ngomong dia tidak akan mengingat-ingat segala dosa dan kesalahan. Ibrani, saya nanti cari sendiri Ibrani 8 ayat 12 atau berapa. Ya. Harun salah. Ya, tapi tetap mengucap syukur. Nah, orang percaya yang terakhir adalah orang yang lahir baru. Barang siapa dalam Kristus, ciptaan yang
baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku, kalau kita tahu hal ini, kita bersyukur sama Tuhan. Sungguh, kasih karunia Tuhan luar biasa, dia tidak pendendam. Ya. Sehingga saudara dalam kehidupan saudara mengiring Tuhan dalam segala kondisi. Saudara tetap percaya diri karena saudara tahu kepada siapa saudara percaya. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, saya tahu kondisi tapi percayalah. Kalau saudara ada masalah apa-apa, enggak usah lari kemana-mana. Masuk poin yang kedua. Ya. Poin yang kedua, kebaikan Tuhan memberikan kelegaan. Katakan, kebaikan Tuhan membawa kelegaan. Lego. Nek saudara sumpek gitu ya. Moro-moro ono jawaban rasanya plong gitu ya nak. Ya toh. Coba saudara baca. Ayat selanjutnya. Mazmur 18 ayat 5. Yuk. 2, 3. Aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan pertanyaan saya. Kalau saudara ada kesesakan, ada problem, ada masalah, takut dengan masa depan, lari saudara kemana? Ya. Lari ke Tuhan Yesus atau ke tempat yang lain? Atau masih ya mengandalkan orang lain lah. Warisan lah. Dekeng lah. Saudaraku, Daud tahu persis ngalami. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Loh iya Pak, gampang Pak. Nek wis mari berdoa, Tuhan aku susah Tuhan. Misalnya kan duit itu tak kuake Tuhan. Kayak dulu saya saudaraku, Tuhan tolong Tuhan. Lalu moro-moro Tuhan ngasih uang. Boom, wah lega saudara. Sopo gak iso. Tapi ini ndak gini loh saudaraku. Ya, Daud tidak mengalami begitu loh. Nah saya hanya mengutip, bukan hanya mengutip. Saya percaya hamba Tuhan yang luar biasa yang hidup pada tahun 1662 dan mati tahun 1714. Dia seorang penafsir Alkitab yang luar biasa hidupnya. Dibuat nafsirkan Alkitab. Penafsirannya tidak seperti yang biasa-biasa. Sangat teliti ayat per ayat. Namanya Matthew Henry. Itu sampai sekarang bukunya dibuat panutan saudaraku. Sama pendeta-pendeta besar. Tak baca no saudaraku ya. Bukan Sen, situ Sen. Saudara simak ya. Saya bacakan. Dikatakan ayat 5. Allah mendengar doanya Daud. Ia menjawab aku dengan memberikan kelegaan. Lalu diterangkan, ditafsirkan. Ya, dengan Matthew Henry. Dia melakukan melebihi apa yang dapat aku minta. Katakan wow. Ya. Ia melapangkan hatiku saat aku berdoa. Dan memberi lebih banyak daripada yang kuinginkan. Oh, neng ini aku iling riwayatku dewek. So, serius loh saudara. Aku gak ngimpi tadi hamba Tuhan, gak ngimpi tadi gembala. Serius. Iya, tak terus sih. Ia menjawab aku dan menaruh aku di tempat yang luas sehingga aku memiliki ruang untuk bertindak, ruang untuk menikmati diri sendiri dan ruang untuk berkembang. Ruang yang lapang akan terasa lebih nyaman. Waduh. Tafsirannya luar biasa ya. Sumpek rasanya kecepit. Masih goni gede tapi dia sumpek. Aduh rasanya mati ya. Tapi Tuhan itu memberikan kelegaan. Memberikan satu tempat yang luas, yang lapang.
menopang. Sehingga dia dapat bergerak dan dia mengembangkan dan dia dalam keadaan nyaman. Kok iso ya? Isa. Ini yang dimaksud dalam ayat 5 atau Daud sendiri. Coba sekarang saya mau saudara buka yaitu Mazmur pasal 4 ayat 2. Bukan waktu berdoa untuk jawaban terus, weh lega aku nyaman. Bukan, dalam saat kesesakan. Coba dibaca. Yuk, yang keras, 2, 3. Nok jerone perkara Tuhan memberikan apa? Noleo kiri kanan. Ngerti nggak itu maksudnya? Loh serius saya saudaraku. Loh saudara kita ini, waduh golek duit itu gak gampang loh saya. Tapi orang percaya, serius. Waktu tidur pun Tuhan sudah siap sediakan. Tapi coba males turu doa. Ayo buka lagi, Jen. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Ya toh? Ngerti ya saudaraku ya? Oh saudaraku. Ini pengalamannya Daud dan pengalaman orang yang percaya. Saya waktu mengalami hal yang sesek setengah mati. Waktu itu ya, benar-benar tidak mungkin sah. Anak 4, ya saya belum lahir ya. Anak 4 sudah tidak punya uang, panggil pengacara, promosi dulu hakim untuk kampung dari Jakarta. Orang tua miskin sudah meninggal, tidak dikasih apa-apa, malah ditinggali utang gitu saudaraku ya. Aduh rasanya sumpek pek. Tapi heran, lu gitu masih lari lu. Ke dukun, ke Suhu, tutup Cilegon, Jawa Barat. Sampai tutup Banyuwangi saudara. Ngono bojoku ya seneng ya saudara. Lu melok Lu betul itu. Istri saya melok nak dukun Blitar ngomongnya. Saya cari dukun nak Blitar boleh ya dibilangi dukun saya pulang dari enggak tahu saya lupa dari luar kota pulang. Ojo mlebu masih. Langsung adus. Lah kok wis buang sial. Tak seneng gak apa-apa saudaraku. Jam 12 bengi langsung ambil istri saya ditaruh kamar mandi kembang boreh kembang apa sih kok iring kembang boreh langsung aku disirami kembang boreh supaya sial saya hilang. Ternyata sial ndak tambah hilang tambah akeh tambah masuk angin lah. Iling ya pengakuan dosa saudara. Tapi setelah itu saya tidak lari, saya bertobat. Tuhan aku salah, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku telah ini Tuhan aku terus bayar ini Tuhan. Aku telah ini, aku bujuk ini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tidak mau punya utang lagi Tuhan ampuni. Saudara itu sesek loh saudara. Tapi waktu saya berserah sepenuhnya. Loh ada lagi tapi ada satu keberanian. Nah ini rahasianya. 1 Petrus 5 ayat 7 sebelum kita masuk yang lainnya. 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo baca keras. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Saya berserah pelong. Maka itu ada orang tanya, aku dulu Pak Gembala lho, pentengi surip lho karu berserah. Ono apa-apa gak samain dindi, berserah sama Tuhan. Sini dulu di jemu ngomong sama Tuhan. Ya tuh. Apalagi kena cek orang wis gak iso apa-apa, ngomong sama Tuhan. Dia kaya raya kok. Nah, jangan merasa aduh, urip gak ono arti ini. Saudara, saya punya ya ini pasti viral ini. Saudara tahu. Nick Fuji Nick. Dia enggak punya kaki, enggak punya tangan. Coba bayangkan.
Kalau saya bayangkan enggak punya kaki, enggak punya tangan, iku podo ambek daging. Cuma ono nyowoi, betul. Iya Pak ya. Umur 10 mau bunuh diri. Tapi sekarang, ya, yang terakhir saya dengar, 6 perusahaan dia pegang. Motivator dunia, istrinya cantik, punya anak. Nah silahkan saudara lihat sendiri, sedikit. Nanti kalau saudara mau lihat, yang banyak lihat di YouTube, ya, banyak sekali. Dapat menginspirasi jutaan orang, miliatan bahkan. Dalam kondisi yang demikian. Pertama kali dia menyerah, nyerawai. Apa yang dapat dia lakukan? Tapi begitu dia bertobat, haleluya. Tadi saya baca, iya, kita dilahirkan punya alasan Tuhan. Dan kita dilahirkan punya tujuan. Kano sikile, kano tangane. Ya, dia tidak mengasihani dirinya lagi. Katakan, saya tidak mau mengasihani diri saya sendiri. Kita mengasihi diri kita ya. Kalau saudara tidak mengasihi diri saudara sendiri, salah. Tapi tidak mengasihani. Aku kayak apa-apa yo. Aku melarat yo. Aku goblok yo. Kabeh gak seneng ambek aku yo. Nah ini memang mengasihani diri sendiri. Gitu loh. Ya. Ngomong, jangan mengasihi diri sendiri. 2, 3. Karena saudara sungguh berharga. Ya Tuhan punya, tadi ngomong toh. Tuhan tidak membuat keajaiban, tangannya molor-molor, enggak toh. Sikile molor, enggak toh. Tapi dalam hidupnya dia, Tuhan membuat keajaiban dalam hidupnya. Hidupnya bisa menjadi keajaiban buat orang. Loh, kalau sikile, loh, kalau tangannya, udah siji loh, kalau dirijine loh, isok berenang, isok naik pesawat terbang, isok nggih parasit. Awakmu pernah? Aku ya durung kok. Iya, 7 presiden enggak main-main saudaraku. Aku lurah ya gak tahu tak khotbah ya saudaraku. Maka itu, ayo, ya, bolak-balik sambatan salah. Ditinggal pacar, ditinggal pacar aja. Delok niki. Iya. Sungguh loh saudara, ini orang yang dahsyat saudaraku. Hargai hidup ini. Ya. Mari kita lebih lagi mengenali Tuhan. Ya. Yang ketiga. Kebaikan Tuhan adalah tanda keberpihakan Tuhan dalam hidup kita. Waduh, dahsyat ya. Ayo dibaca 2, 3. Tanda keberpihakan Tuhan dalam kita. God is good all the time. Baca dulu Mazmur 118 ayat 6 dan 7. 2, 3. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia dalam aku. Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Daud waktu itu belum terselesaikan, masih dalam kesesakan, tapi dia dapat berkata demikian. Ini iman, pengenalan yang menerangkan Allah akan membuat kita ini kuat teguh, saudaraku. Ya, sebab itu diulang bolak-balik, Tuhan ada di pihakku, Tuhan ada di pihakku. Luar biasa. Coba saudara, ini juga dikutip oleh Rasul Paulus, ya sama, dia ngalamin juga hal yang sama. Roma 8 ayat 31 dan 32 ini lebih dijabarkan lebih luas setelah Kristus, saudaraku. Ya, ayo. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua masalah ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Saudara miliki iman yang demikian, miliki cara
Hidup itu bersyukur sama Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Kalau kita sungguh-sungguh sadar, kita tidak akan gampang mengeluh. Tidak akan gampang mengeluh. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Ya. Saudaraku yang kekasih. Yesaya 43 ayat 2. Coba renungkan sama. Daud dalam kesesakan. Dia diberikan ke dalam, bukan setelah kesesakan, enggak. Dalam kesesakan. Dan Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Berikan tepuk tangan yang panjang. Berjalan dalam api tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Aduh. Benar Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Sebab itu Dia Allah yang setia. Kalau saudara setia, haleluya. Saudara akan melihat banyak sekali hal-hal yang indah dalam hidup saudara. Saya, saudaraku ya, kalau waktu masa-masa yang lalu saya ingat, kalau saya mungkin ya sudah wis kak ngini-nginian lah, mungkin saya sudah kehilangan anak-anak saya, ya, kehilangan istri saya. Dan mungkin saya tidak ketemu sama saudara. Ya. Tapi sekarang saya, aduh Tuhan terima kasih luar biasa. Kok sampai berjalan kayak gini sih Tuhan? Kok bisa ya? Ya saya tahu persis saudaraku. Allahnya Daud, Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang percaya. Siapa namanya? Siapa namanya? Berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Iya. Karena Allah kekal, Dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lah, sekarang bagaimana respon kita? Itu yang menentukan. Seperti tadi dikatakan, kita diberikan pilihan. Mau marah? Pilihan di tangan saudara. Hari ini pun pilihan di tangan saudara. Saya tidak dapat menentukan. Saya menyampaikan kabar kebenaran. Kalau saudara tanggapi dengan positif, maka saudara mengalami seperti Daud, mengalami seperti saya. Respon itu penting. Gitu loh saudaraku. Saya tidak dapat memuaskan 100 orang. Kalau misalnya di sini ada 100 orang, mungkin ada 1-2. Alah, Pak Gunawan. Paling ngono tok omongane siku tok wis. Dikei diberkati anak-anake 5, putune 8. Cicite 1. Mari ngono tambah maneh. Enak ngomong, aku susah lah. Respon yang salah. Daud dibela. Abraham dibela. Yohanes Gunawan dibela. Saya dibela. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana respon, amin. Ya. Yuk, Mazmur 118. Ini respon kita. Yang harus kita lakukan. Ayat 9. 8-9. Ayo, yang keras. 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para. Ngerti ya? Gak ada yang dapat kita andalkan di dunia ini. Kekayaan. Ini saya baca banyak saudaraku. Kemarin Yosua mengutip, saya juga pernah tak klip dulu waktu belum ada ini. Saya lupa namanya. Dapat lotre sekian miliar saudaraku. Senang toh. Tapi ternyata hidupnya hancur, cur. Kehilangan cucunya, kehilangan istrinya, dia sendiri akhirnya jadi gelandangan. Harta tidak dapat diandalkan. Bangsawan itu orang pangkat. Tidak dapat diandalkan. Ya, tidak dapat diandalkan. Tapi hanya satu yang dapat kita andalkan. Dia Allah yang setia. Yesus namanya. Saudaraku yang kekasih, apa yang kita andalkan? Tidak ada. Maka itu dengar nasihat Tuhan Yesus, dengar firman Tuhan, turutono, taat, sumber berkat. Amin. Kalau sudah taat pasti sumber berkat. Siapa sih yang cari manusia itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Cari di mana?
Tidak ada yang lain. Yesus yang punya. Kalau kita tetap bersekutu dengan Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera. Amin. Saudaraku, saya tutup dengan kesaksian anak saya Lili, saudaraku ya, yang mungkin saudara pernah cerita, tapi tidak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita ini tidak terbentur dengan masalah, ya, kita ini tidak bisa mengubah mindset kita. Mindset itu penting, paradigma. Ya, saudara, kalau paradigma kita ini sudah Kristen, masih tetap seperti dulu, kita harus berubah. Ubahlah akal budimu. Sudah berkali-kali dulu saya katakan, Li, makan sayur. Nggak mau, saudara, kalau makan makanan itu sayur cuwil gini diambil, dibuang. Nggak mau sayur. Nah, ya memang banyak gejala, saudaraku. Ya, akhirnya beberapa waktu yang lalu, ya sudah periksa dokter. Dokter bilang cancer. Jadi sudah mulia kalau ngomong itu yang di terakhir itu profesor itu kansernya ini sudah parah lah gitu loh. Ya memang tidak grade-nya enggak terakhir tapi parah. Lalu dia bilang bisa dioperasi enggak? Oh udah jangan dioperasi. Kemo dulu. Waduh, kok kemo dulu? Kok ya pengalaman ya, karena pengalaman itu juga penting, saudaraku ya. Saya kalau dengar dari kesaksian teman-teman, jemaat, diaken, bagaimana berobat itu, saudaraku ya, kadang-kadang itu ya begitulah. Jadi kalau saudara sakit apapun juga jangan cepat-cepat takut. Jangan periksa cuma satu dokter, beberapa dokter untuk konfirmasi. Lalu saya bilang, gini aja, dokter enggak berani operasi, ya sudah kamu berangkat aja ke Malaysia. Karena saya tahu dengan pengalaman nyonya saya, Malaysia itu lebih murah berobat. Gitu. Dia berangkat, saudaraku, berangkat karena sudah gawat gitu ya, artinya harus profesornya, nah, Tuhan itu luar biasa, dituntun. Maka itu percaya saja sama Tuhan. Ya, dituntun. Ndak nyari loh, saudara. Suaminya bisa direkomen sama rumah sakit dan sama profesor ini. Nah, ternyata profesor ini adalah profesor yang terbaik untuk cancer itu loh, saudaraku ya. Langsung operasi besok. Loh, enggak apa-apa, Prof. Enggak apa-apa. Ini gini. Saya jamin sembuh. Nah, saudaraku, itu perlu kekuatan memang. Kalau di sini enggak. Pak, ya apa Pak? Kaki saya bisa enggak? Nanti bisa boleh ke... Ya, saya takut ya insya Allah, saudaraku. Saya tahu semuanya kehendak Tuhan. Ya Pak ya? Heeh. Saya enggak ngerti loh. Saya dipanggil Tuhan kapan? Tapi ya jangan gitu dong, saya perlu kekuatan dong. Ya. Juga akhirnya saudaraku operasi. Operasi selesai, bersih. Operasinya seharusnya 2 jam sampai 4 jam. Kenapa? Karena indung telurnya itu leher rahim. Waduh, kata tipe itu yang ini. Leher rahimnya itu kebungkus sama indung kantong kemih. Sing wedok rungono ya. Iki wong wedok lho iki. Nek pasmin papsir, krikso. Kebungkus digoleki ambek profesore gak ketemu. Si Iden. Coba 4 jam, saudaraku. Profesor sampai ngomongin, ini siapa dulu sih operasi ini? Maka akhirnya saudaraku suruh pulang. Ya, kalau kamu mau kontrol di Surabaya, mau kemo di Surabaya silahkan. Tapi kamu harus tanya teknologinya itu, alatnya itu sampai di mana sama enggak. Lah,
Suaminya juga mikir, saya juga mikir. Waduh, ya bener, teknologinya sama, tapi SDM-nya ayo. Apa nek kate ono asuransi, nek iso sakit terus kon. Duit teko terus ya ndak? Nah ini kemarin siapa ya? Ponaannya sampai entek piro, Cik? 800 juta. Gorong disok dioperasi. Itu kena asuransi wis pokok ojo ro duit. Maaf lo ya, saya tidak mengecilkan dokter lo ya. Masih ada dokter yang baik. Itu. Sudah. Sudah, kemo sana aja. Kemo sampai 5 kali kemo, 1 minggu sekali. Lalu disinar untuk membersihkan supaya sel-selnya itu habis. Ya toh. Makanya ojo ngrungokno suaranya orang-orang itu kita ini harus punya pemikiran terbuka. Kan habis dioperasi pulang 2 minggu untuk istirahat kan. Aku sing ngomong, termasuk anakku sing gede ngomong, koncoku mari dikemo rambutnya brodoli. Anakku nangis saudaraku. Lah mau wedok rambut brodoli kan yo. Masih gawe wig ya isin ya. Iya toh, nangis dia mahkota. Wanita rambut kan mahkota ya. Nah, tawara dojo nangis lah. Percayalah teknologi sekarang itu canggih. Dulu saya masih ingat. Saya ingat istri saya itu sesar. Siapa yang sesar ya? Yosua apa siapa? Yang sesar. Kak kamu waktu? Gabriel? Iya lah, sesar waktu sesar dulu zaman saya. Kalau saudara pada sesar, itu cuma boleh 2 anak tok. Tidak boleh lebih dari 2. Kalau saudara sesar, ya cuma 2 orang anak tok. Sekarang saudara mau 12 gak apa-apa, 14 gak apa-apa. Teknologi canggih, iya toh. Yes gak kira, tidak brodoli saudaraku. Ya kalau mau brodol nanti saya munafik, memang sedikit ada brodol, tapi tidak ada masalah. Nah, sekarang aku langsing, pirang kilo ini mudun nih? 11 kilo. Ketok ayu toh kon. Ayo sapa gelem dikei loro sik. Baru kuru. Enggak, intermezzo. Maksud saya, sehat itu mahal. Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan kebaikan, selesai, dia sudah pulang 2 bulan di sana, saudaraku ya. Dan saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik.